Para dokter di rumah sakit langsung geger begitu mengetahui kalau ibunya Jinwo sudah bangun dari tidurnya. Karena ini adalah kejadian langka, seorang dokter senior tidak mengizinkan pasiennya itu untuk pulang begitu saja. Namun begitu disebutkan kalau walinya adalah Hunter Rank S Sung Jinwo, si dokter senior langsung membolehkannya. Nah, karena kini ibunya sudah kembali sadar, Jinwo merasa seperti semua tugasnya sudah selesai, sehingga dia ingin beristirahat sejenak. Tapi begitu dia menyalakan kembali handphonenya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari Pak Go yang ingin mengajaknya untuk berbincang serius. Ternyata Pak Go ingin mengajak Jinwo untuk ikut dalam penyerbuan ke Pulau Jeju yang akan dilakukan 4 hari lagi. Biasanya Jinwo pasti akan langsung bilang iya, tapi kali ini entah kenapa dia merasa ogah-ogahan. Namun saat akan menolak ajakan Pak Go, Jinwo merasakan energi sihir yang sangat kuat. Pak Go yang tahu kalau Jinwo pasti penasaran kemudian memberitahunya kalau para Hunter Rank S Korea sedang berlatih bersama dengan Ryuji Goto dan Hunter Rank S lainnya dari Jepang di gedung pusat pelatihan. Di pusat pelatihan, Pak Baek terlihat sedang melakukan sparring melawan seorang hunter berseragam taekwondo yang dia panggil sebagai Master Ma. Saat Jinwo dan Pak Go datang, posisi Pak Baek terlihat sedikit terdesak. Namun Choi Jong Il yang tiba-tiba muncul di belakang mereka mengatakan jika Pak Baek menggunakan kekuatan penuhnya, Master Ma mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menang. Master Ma yang sedang mereka bicarakan itu adalah Ma Dong-wook, ketua dari Serikat Hunter Fame yang merupakan satu dari 5 serikat hunter terkuat di Korea yang beroperasi di wilayah Honam. Menurut penjelasan Pak Choi, Pak Baek mungkin tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya saat banyak orang sedang menontonnya, karena konon dia punya kemampuan untuk bertransformasi menjadi seekor monster. Pak Choi kemudian memperkenalkan para hunter dari Jepang yang terlihat sedang berkumpul di sisi pinggir arena. Dan berikut adalah nama-nama hunter Rank S dari Jepang tersebut: Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanai Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei Akari Shimizu, dan Ryuji Goto. Karena bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, Ryuji Goto jadi begitu yakin kalau Jinwo pasti adalah hunter tipe assassin yang sangat berbakat. Namun Hanekawa bilang sudah dikonfirmasi kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Di sisi lain, Lim Taegyu, ketua serikat Vien atau Reaper yang sedang bersama dengan Hunter Cha, terlihat masih kesal dengan Jinwo gara-gara masalah Lee Min Sung. Sementara Kei yang mendapati Hunter Cha juga punya hidung yang sangat sensitif seperti dirinya, ingin mengajaknya ngobrol, tapi bingung karena tidak bisa berbahasa Korea. Nah, melihat Pak Baek dan Hunter Ma melakukan sparring, Hanekawa bilang kalau kekuatan Hunter Rank S Korea kelihatannya hanya standar saja. Tapi Ryuji Goto tidak sependapat karena menurut pengamatannya, Cha Hae-in dan Go Gun-hye berada di level yang berbeda. Di saat itulah ketua serikat Nike yang bernama Park Jong-so yang sedikit bisa berbahasa Jepang merasa tersinggung dengan perkataannya Hanekawa. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya Hanekawa menantang Jong-so untuk duel sebagai sesama Hunter Rank A. Jong-so setuju, tetapi dengan syarat siapapun yang berhasil memegang pergelangan tangan lawannya duluan dialah pemenangnya. Pertarungan antara Park Jong-so versus Hanekawa berlangsung cukup seru. Satu tendangan dari Park Jong-so akhirnya berhasil mengenai pergelangan tangan Hanekawa. Namun momen kerennya itu segera berubah menjadi memalukan karena celananya Park Jong-so robek di bagian selangkangannya. Memanfaatkan momen tersebut, Hanekawa mencoba menyerangnya. Tetapi kali ini Park Jong-so bisa menangkap tangannya dengan mudah. Park Jong-so bilang pertarungan antar hunter di Korea itu sudah biasa. Sehingga untuk seorang hunter yang hanya pernah melawan monster seperti Hanekawa, jelas kalah pengalaman darinya. Melihat pertarungan antara Hanekawa dan Park Jong-so yang terlihat lumayan seru, Ryuji Goto kemudian punya ide untuk melakukan sparring antar Hunter Rank S Jepang versus Korea. Pak Go yang sudah turun ke lapangan bersama dengan Jinwo kemudian usul agar hunter tipe mage dan tipe healer untuk tidak diikutkan. Sementara Pak Baek ingin agar pertarungannya bukan one on one, melainkan tim versus tim, serta menyentuh pinggang, punggung atau menjatuhkan lawan juga dianggap sebagai kemenangan. Baek Yun-ho, Ma Dong-wook, Lim Taegyu, dan Cha Hae-in kemudian maju sebagai perwakilan dari Korea. Pertarungan antara Hunter Rank S dari Korea versus Hunter Rank S dari Jepang akhirnya dimulai. Ma Dong-wook langsung disambut penuh semangat oleh Kenzo Tanaka yang setipe dengannya. Sementara Lim Taegyu langsung diserang oleh Minoru Hoshino yang sepertinya sangat pede dengan kecepatannya. Taegyu yang seorang ranger langsung mundur menjaga jarak dan melepaskan magic arrow-nya untuk tidak hanya menyerang Hoshino, tetapi juga menyerang anggota tim Jepang yang lain. Setelahnya giliran Baek Yun-ho yang menghadapi Atsushi Kumamoto. Siapa sangka Atsushi nyaris menjatuhkan Pak Baek hanya dengan satu serangan cepatnya. Namun entah apa yang terjadi, dia justru menjauh dari Pak Baek. Karena pergerakan anehnya itu, Pak Baek menduga Atsushi adalah tipikal hunter yang tidak suka bertarung, mirip seperti Min Byung-gu. Kesal merasa dirinya hanya dijadikan alat oleh Ryuji Goto untuk menguji kemampuan juniornya, Pak Baek memutuskan untuk menambah sedikit kekuatan transformasi hewan buasnya. Tapi Atsushi yang terlihat ketakutan masih bisa menghindari setiap serangannya. Di momen yang sama, Ma Dong-wook ternyata sudah berhasil dibanting oleh Kenzo Tanaka. Selain Ma
Dongwook, Lim Taegyu juga ternyata sudah dikalahkan oleh Hoshino. Setelah 2 hunter Korea kalah, ketiga hunter cowok Jepang bersiap mengeroyok Baek Hyun-ho. Di waktu yang sama, Cha Hae-in terlihat masih unggul dari Kanai Tawata. Pergerakannya yang sangat cepat dan unpredictable membuat Tawata akhirnya mengaku kalah setelah punggungnya berhasil ditepuk oleh Hae-in. Nah, di saat Hae-in ingin membantu Baek Hyun-ho, dia menyadari ada Atsushi yang bersiap menyerangnya dari belakang. Tanpa sengaja dia memukul Atsushi hingga membuat hidung Atsushi kocrot. Tapi bukannya mengaku kalah, hunter yang ternyata juga baru mengalami reawakening itu justru terlihat sangat marah. Menurut teman-temannya, sekali Atsushi dibikin marah, hunter yang konon pernah menyelesaikan dungeon rank B sendirian itu akan seperti kehilangan akal sehatnya. Dan benar, tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang Cha Hae-in dengan niat membunuh yang sangat intens. Untungnya di momen yang tepat, Jinwo langsung turun tangan membantu Hae-in. Lalu begitu melihat cara Jinwo menghentikan Atsushi, Goto Ryuji yang tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage langsung tertantang untuk mengujinya. Dengan menangkap aura yang Ryuji pancarkan, Jinwo sudah tahu apa yang dia mau. Kesempatan bagus nih untuk mengetes sekuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Melihat Jinwo tersenyum saja, Ryuji sudah merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa kalau Jinwo mau sparring dengannya asalkan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Makin menyalalah matanya Ryuji. Dia pikir hal itu tidak akan jadi masalah karena ada healer rank S di dalam kelompoknya yang nanti bisa memberi P3K jika Jinwo sampai terluka. Nah, meski lawannya adalah hunter terkuat Jepang, para hunter rank S Korea sama sekali tidak berniat menghentikan keputusan Jinwo karena mereka semua juga penasaran sekuat apa Jinwo yang sebenarnya. Dan pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Goto Ryuji yang menyasar bagian matanya Jinwo. Jinwo yang sebenarnya masih belum siap, untungnya punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakan yang selincah itu, Ryuji jadi semakin yakin kalau Jinwo bukanlah seorang hunter tipe mage. Tujuan Ryuji pun kini berubah dari hanya ingin mengetes kekuatan Jinwo, jadi ingin mengungkap semua rahasianya. Jinwo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji berada di atas rata-rata hunter rank S lainnya. Namun dengan levelnya yang sekarang, Jinwo bisa menghindari setiap serangannya Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi. Yang mana hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Nah, karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh Ryuji jadi semakin intens. Hal itu jelas membuat Jinwo menjadi panik. Apalagi setelah satu serangannya Ryuji berhasil menggores pipinya. Jinwo takut niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwo quest dadakan seperti saat insiden dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik dulu. Maka dari itu, Jinwo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jarinya Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwo hanya memegang ujung jarinya, bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi merasa semakin diremehkan. Untungnya, sebelum keduanya nyaris bunuh-bunuhan, para hunter langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Pak Baek dan Hunter Cha bilang Goto Ryuji adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu, semuanya sepakat duel Sung Jinwo versus Goto Ryuji harus dihentikan. Setelah situasinya mereda, Ma Dongwook mendekati Jinwo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Serikat Fame jika dia masih belum memutuskan ingin bergabung dengan serikat yang mana. Choi Jong-il yang masih juga belum paham sikon langsung berteriak sinis kepada Ma Dongwook dengan mengatakan kalau Jinwo adalah seorang hunter tipe mage. Nah, setelah pertarungan itu, Jinwo akhirnya sadar meski mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangannya, bahkan termasuk Goto Ryuji sendiri. Maka dari itu, Sung Jinwo kemudian memberitahu Pak Go apa keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu, kondisi Goto Ryuji terlihat shock dan bercucuran keringat dingin. Karena sudah menyerah untuk merekrut Jinwo, Pak Baek berencana untuk mempererat silaturahmi dengannya. Namun alangkah terkejutnya dia begitu melihat Sung Jinwo tidak ada di dalam daftar hunter yang akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Di waktu yang sama, Goto Ryuji terlihat sedang teleponan dengan wakil ketua serikat Drawsworld yang ditinggal di Jepang untuk memberitahunya kalau di Korea ternyata ada hunter yang sangat kuat. Dan keduanya juga langsung shock begitu mengetahui tidak ada nama Sung Jinwo dalam list hunter yang Pak Go kirimkan. Hunter rank S Korea yang telah dikonfirmasi akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju hanyalah Choi Jong-in, Ma Dongwook, Baek Hyun-ho, Cha Hae-in, Lim Taegyu, dan Min Byung-gu. Sementara itu di Pulau Jejunya sendiri, para monster semut mulai memakan sesama mereka sendiri karena kurangnya sumber daya makanan. Untuk itu, Sang Ratu Semut ingin melahirkan seekor monster semut terkuat guna memimpin pasukannya keluar dari Pulau Jeju. Demi mewujudkan ambisinya itu, Sang Ratu mengorbankan semut-semut yang lain untuk dimakan oleh monster semut bersayapnya yang baru menetas itu. Jinwo, Jin-ah, dan ibunya akhirnya pulang ke apartemen mereka lagi.
Karena Jin Ah ternyata malas bersih-bersih rumah saat Jinwo sibuk di Demon Castle, kondisi apartemen mereka tampak seperti kapal pecah. Di saat mereka sedang bersih-bersih inilah, akhirnya diketahui alasan Jinwo tetap tinggal di apartemen lamanya meski kini uangnya sudah banyak adalah karena ibunya masih terus menunggu kepulangan ayahnya Jinwo. Dan alasan Jinwo tidak ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju adalah karena menurutnya ibunya jauh lebih membutuhkannya ketimbang misi tersebut. Di waktu yang sama, mereka yang akan melakukan penyerbuan terlihat sedang membahas tentang evolusi para monster semut. Dari yang semula hanya seekor monster semut, kini sudah berubah menjadi monster semut bersayap semi-humanoid. Nah, gara-gara tidak ikut dalam misi ke Pulau Jeju, nama Jinwo pun jadi bahan olok-olokan para netizen. Meski Jinwo terkesan bodoh amat dengan komentar mereka, tetapi dia justru khawatir komentar buruk itu akan lebih berpengaruh terhadap Jin Ah. Saat itulah, Jinho tiba-tiba menelponnya dan mengajaknya ketemuan untuk melihat-lihat gedung yang akan mereka jadikan sebagai markas serikat. Karena berencana membuat sebuah serikat, Jinho pikir hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan sebuah kantor yang layak. Dan kebetulan Jinho menemukannya di lokasi yang tidak begitu jauh dari apartemen tempat Jinwo tinggal. Di momen inilah Jinho memberitahu Jinwo kalau ada orang asing yang mencarinya. Sambil menyerahkan kartu nama yang dia berikan kepada Jinwo, Jinho bilang si orang asing ini hanya akan berada di Korea selama beberapa hari saja. Namun saat Jinwo akan menerimanya, sesuatu yang sepertinya buruk terjadi di lingkungan rumahnya. Dan dalam sekejap mata, Jinwo langsung bertukar tempat dengan prajurit bayangannya yang ada di TKP. Dan tanpa perlu effort yang berarti, Jinwo berhasil mengatasinya dengan baik. Keesokan harinya, misi penyerbuan ke Pulau Jeju akhirnya dimulai. Helikopter yang membawa para hunter terlihat sudah hampir sampai di TKP. Sementara Goto Ryuji terlihat masih merenung, mengingat-ingat momen saat bertarung melawan Jinwo. Ternyata yang membuat Ryuji Goto bercucuran keringat dingin di chapter sebelumnya adalah karena dia merasakan sensasi seperti pasti akan mati di tangan Sung Jinwo. Kapal-kapal tempur dari berbagai negara yang berbatasan laut dengan Korea telah dikerahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dari penyerbuan ke Pulau Jeju. Di samping itu, para hunter dari berbagai serikat yang direquest oleh asosiasi juga sudah mempersiapkan diri dan bergerak ke wilayah selatan Korea. Tujuannya hanya satu, jika misi penyerbuan sukses, mereka tidak ingin membiarkan satu semut pun berhasil lolos dan bikin masalah di pulau utama Korea. Setiap tim pasukan yang berjaga terdiri dari seorang hunter rank B yang memimpin 3 hunter rank C dan 10 hunter rank D. Bahkan ada beberapa hunter yang sebenarnya sudah pensiun, serta mereka yang sudah awaken tetapi memilih untuk tidak menjadi hunter juga ikut dalam misi tersebut. Total secara keseluruhannya ada 5.000 orang. Itu adalah 1/10 dari semua orang yang sudah awaken di Korea. Nah, ternyata penyerbuan ke Pulau Jeju kali ini akan disiarkan di TV secara live dari lokasi kejadian, di mana seorang kameramen telah ditugaskan oleh Asosiasi Hunter Pusat untuk bergabung dengan para hunter rank S Korea di dalam helikopter yang sedang menuju ke TKP. Di dalam helikopter, seorang kameramen spesialis dalam dokumentasi hunter mengatakan ada jeda sekitar 10 detik dari pengambilan gambar sampai disiarkan di TV. Jika ada yang perlu disensor, tim editing bisa memotongnya dalam masa delay tersebut. Pak Baek jelas tidak paham dengan keputusan Pak Go mengirim kameramen bersama mereka karena itu adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi si kameramen kemudian bilang, meski dirinya hanya seorang kameramen, tetapi sebenarnya dia juga punya lisensi sebagai seorang hunter rank A. Dari sinilah akhirnya diketahui kalau ternyata tidak semua orang yang mengalami awakening memilih profesi sebagai seorang hunter. Nah, meski sudah beberapa kali mendokumentasikan misi berbahaya di dalam dungeon, tetapi si kameramen mengaku misi kali ini tekanannya sangat jauh berbeda. Untuk menenangkan si kameramen yang gemetaran, Hunter Ma kemudian bilang alasan Pak Go mengirimnya ke dalam misi ini tentu karena beliau sangat yakin misi kali ini pasti akan berjalan lancar. Meski Hunter Ma terlihat sangat optimis, tetapi Pak Baek justru berpikir sebaliknya karena jika misi kali ini gagal lagi, bisa sekaligus menjadi akhir dari Korea itu sendiri. Pak Baek cukup kaget pensiunan Hunter Min Byung-gu ternyata ikut juga di dalam misi, padahal sebelumnya dia bilang tidak mau ikut. Namun dengan santainya Hunter Min bilang kalau dia tidak ikut dalam misi, bisa-bisa Pak Baek bakalan jadi yang pertama mati. Di tempat lain, Goto Ryuji dan para Hunter rank S dari Jepang yang terbagi menjadi 4 tim sudah mulai beraksi di daratan Pulau Jeju. Karena terangsang oleh ledakan mana mereka, para semut langsung beterbangan menuju ke sumbernya. Beberapa semut yang nyasar ke arah helikopter kemudian dibakar habis oleh Choi Jong-in. Menurut Hunter Choi, setiap monster semut mungkin kini telah berevolusi menjadi sekuat hunter rank A. Setelahnya, Hunter Choi meluncur terjun dari helikopter dan begitu sampai di daratan dia langsung membakar habis setiap semut yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian para semut sekitar 1 jam saja, mereka harus bisa menghabisi sang ratu dalam rentang waktu tersebut. Para hunter rank S plus 1 kameramennya kemudian terjun dari helikopter dan siap untuk menjalankan misi.
Begitu para semut terpancing, gelombang pengganggu juga langsung diaktifkan dari kapal induk Jepang, sehingga selama 1 jam ke depan mereka seharusnya tidak bisa mendengar sinyal SOS dari sang ratu. Di waktu yang sama, tim hunter dari Jepang terlihat masih belum mendapatkan masalah. Bahkan mereka masih bisa berseloroh kalau semua semut mungkin akan habis di tangan mereka, bahkan sebelum para hunter dari Korea berhasil menghabisi ratunya. Para hunter dari Korea sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke dalam sarang, dan Choi Jong-in sudah selesai memasang jaring api di bagian atap sebagai penghalang agar para semut yang setara hunter rank B ke bawah tidak bisa masuk. Lalu dengan menggunakan teknik bola apinya, Hunter Choi akhirnya berhasil menemukan lorong yang menuju ke sarang sang ratu. Di tempat lain, Jinwo terlihat baru selesai menjalankan quest harian. Dia terlihat kaget mendapati taman yang biasanya ramai dikunjungi orang terlihat sepi seperti kuburan. Namun Jinwo merasa tidak perlu ikutan menonton aksi para hunter dari TV, karena menurutnya dengan kekuatan mereka saat ini, seharusnya penyerbuannya bisa berjalan dengan sukses meski dirinya tidak ikut. Karena bisa mengatasi semut-semut penjaga dengan mudah, Hunter Min jadi mempertanyakan apakah ratu semutnya masih ada di dalam sarang atau tidak. Karena yang dia tahu, banyak kasus di mana raja akan kabur meninggalkan rakyatnya demi bisa menyelamatkan diri. Tapi benar kata Pak Baek, mereka itu cuman semut. Mereka tidak tahu hal yang begituan. Nah, para hunter akhirnya sampai di sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali telur semut yang siap menetas. Dari semua telur itu, ada satu telur yang ukurannya paling besar yang terlihat sudah menetas. Di waktu yang sama, Kenzo dari tim C Jepang akhirnya kembali menemui Shimizu dan Tatsumaki dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Menurut Kenzo, para semut itu sepertinya bisa menyusun strategi untuk menyerang, karena mereka menyerangnya dengan berbagai formasi. Meski berhasil menghabisi 30-an monster semut, pinggul dan pundaknya mengalami sedikit luka. Makanya dia meminta Shimizu untuk segera menyembuhkannya. Namun beberapa detik setelah mereka bercanda, Shimizu tiba-tiba sudah wallahu a'lam. Disusul Kenzo dan Tatsumi, yang mana kepala dari ketiganya dipisahkan dari tubuhnya oleh sosok yang masih misterius. Kerjasama apik Hunter Ma dengan Hunter Cha berhasil mengalahkan seekor semut penjaga ratu yang cukup merepotkan. Selain karena kulit mereka yang cukup keras menurut Hunter Cha, para semut itu juga masih bisa hidup selama 10 menit meskipun kepalanya sudah dihancurkan. Sehingga Hunter Min mengingatkan para hunter yang lain agar jangan lupa memotong kaki dan tangan para monster semut itu. Nah, berdasar dari pengamatan Pak Baek, para semut penjaga yang sudah mereka kalahkan itu sepertinya hanyalah semut penjaga generasi pertama. Semut penjaga generasi kedua dan seterusnya sepertinya akan lebih merepotkan daripada mereka. Mendengar hal itu, Hunter Min langsung berinisiatif untuk memberi buff kepada rekan-rekannya. Dengan buff yang dia berikan, Hunter Cha dan yang lainnya akan bisa mengalahkan para monster semut itu meskipun masing-masing dari mereka harus bertarung melawan 10 semut sekaligus. Dan meski dirinya adalah seorang healer, tetapi sejatinya Hunter Min punya kekuatan tempur setara dengan Hunter rank A. Sehingga jika ada semut yang masih belum mati sempurna, dia masih bisa membantu untuk menyelesaikannya. Namun sebagai rekan yang baik, Pak Baek tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah komunikasi dengan tim C tiba-tiba terputus, Ippei Izawa dan Kei ditugaskan untuk mengecek situasinya di TKP. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat rekan-rekan mereka sudah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kei yang punya hidung super sensitif kemudian langsung muntah-muntah karena mencium aroma yang sangat super busuk sekali yang asalnya dari dalam hutan. Lalu dengan menggunakan sihir esnya, dia mencoba menyerang objek tersebut. Namun nahas, Kei malah berakhir seperti rekan-rekannya di tim C. Di dalam dungeon, meski butuh waktu lebih lama, segerombolan semut penjaga akhirnya berhasil dihabisi. Berkat buff yang Hunter Min berikan, Hunter Cha jadi bisa menghabisi semut 2 kali lebih banyak dari Pak Baek. Setelahnya, Hunter Cha mencium aroma busuk yang dia yakin berasal dari sang ratu. Lalu dengan menggunakan mata buasnya, Pak Baek mengonfirmasi hal tersebut. Menurut Pak Baek, posisi ratu dilindungi oleh 8 semut penjaga yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Maka dari itu, semuanya berniat all out untuk yang satu ini. Termasuk Pak Baek yang sudah tidak ragu lagi untuk bertransformasi ke wujud monster buasnya secara penuh. Setelah menyerahkan urusan para semut kepada Hunter Cha dan yang lainnya, Hunter Ma pergi sendirian untuk menahan sang ratu. Karena pertarungan sudah mulai memasuki klimaks, jumlah penonton live di TV naik hingga 80%. Namun saat si kameramen akan merekam dari jarak yang lebih dekat seperti instruksi produsernya, Hunter Min langsung mencegahnya. Sadar kekuatan tempur Hunter Min lebih kuat darinya, si kameramen akhirnya setuju untuk membatalkan niatnya itu. Nah, semua orang yang menonton siaran tersebut terlihat mulai optimis kalau misi kali ini pasti akan berhasil. Setelah dikonfirmasi kalau semua semut penjaga ratu telah berhasil dikalahkan. Kini para hunter tinggal bekerja sama untuk menghabisi sang ratu. Namun sesaat sebelum menjelang ajalnya, sang ratu semut mengeluarkan semacam teriakan SOS yang membuat sinyal pengganggu dari Asosiasi Hunter Jepang langsung terputus. Akibatnya para semut mulai bergerak kembali menuju ke lokasi ratu mereka berada saat ini. Lalu sesaat setelah Hunter Cha berhasil mencabut nyawa sang ratu, Hunter Choi merasakan jaring apinya sudah rusak dan sesosok monster semut yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di TKP. Kemunculan seekor monster
monster semut humanoid di kamar sang ratu membuat semua hunter rank S Korea langsung merasa terintimidasi. Setelah memastikan kalau sang ratu beneran tewas, si monster semut langsung memancarkan aura kemarahannya. Dan Hunter Cha yang sudah kelelahan, tulang-tulangnya langsung dibikin remuk dengan satu koplokan mautnya. Setelah itu Hunter Ma yang masih kelihatan shock langsung diamputasi kaki dan tangannya. Lalu Pak Baek dan Hunter Choi menjadi korban berikutnya. Hunter Lim juga langsung dikuaplok sekarat setelah panah sihirnya gagal melukai si monster. Namun berkat kemampuan healing dari Hunter Min, Hunter Ma bisa pulih kembali untuk bertarung melawan si semut. Hunter Min sendiri merasa posisinya sudah aman karena dia menggunakan skill kamuflase. Meski dirinya tidak bisa bergerak lagi setelah menggunakan skill tersebut, tetapi selama para hunter masih berada di dalam jangkauannya, dia akan bisa menyembuhkan mereka kembali. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Meski teknik kamuflasenya masih aktif, si monster semut ternyata tetap bisa mendeteksi keberadaannya. Dan begitu lokasinya terdeteksi, tanpa ampun si monster semut langsung melubangi tubuh Hunter Min dengan satu tangannya. Setelah menjebol tubuh Hunter Min, si monster semut kemudian memakan kepalanya. Hal itu tentu saja membuat Pak Baek begitu marah dan tanpa pikir panjang langsung menerjang ke arah si monster semut. Meski sudah berubah ke mode buasnya secara penuh, si monster semut bisa dengan mudah mencengkeram leher Pak Baek bahkan hanya dengan satu tangannya saja. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah memakan mangsanya, si monster semut ternyata bisa menyerap kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya itu. Kini si monster semut bisa berbicara bahasa Korea, di mana setelahnya dia bertanya kepada Pak Baek di mana raja mereka. Saat itulah si monster semut tiba-tiba berpikir kalau rajanya pasti ada di luar sarang. Ternyata raja yang dimaksud oleh si semut adalah hunter terkuat yang ada di Pulau Jeju, di mana sosok yang terdeteksi oleh radar si semut tidak lain dan tidak bukan adalah Goto Ryuji. Nah, begitu si monster semut pergi mengincar Ryuji, Pak Baek langsung berniat untuk membawa semuanya keluar dari sarang sebelum si monster kembali. Namun sayang, para monster semut sudah keburu masuk ke dalam sarang mereka lagi. Pihak televisi jadi frustasi gara-gara kemunculan seekor semut yang langsung membantai semua hunter rank S Korea. Akibat tragedi tersebut, siaran langsung di TV mereka terpaksa dihentikan di tengah jalan. Namun kemunculan seseorang yang tiba-tiba membantu para hunter memberinya harapan baru. Dengan mempertaruhkan segalanya, sang produser memutuskan untuk melanjutkan kembali siaran langsung mereka. Seseorang yang tiba-tiba muncul tersebut tidak lain adalah Sung Jin-woo, yang bisa tiba-tiba berada di TKP setelah bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang dia tempelkan di tubuh para hunter rank S Korea. Dengan golok Raja Iblis Baran di kedua tangannya, serta tentara bayangan yang ada di belakangnya, Jin-woo membabat habis setiap monster semut yang datang menyerang. Setelahnya, dia mengekstrak jiwa monster-monster semut itu untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Di saat tentara bayangan lama dan barunya sibuk melawan para semut, Jin-woo menghampiri para hunter yang terluka dan memberi mereka ramuan pemulihan. Ramuan tersebut berfungsi dengan baik kecuali kepada Hunter Cha yang sudah dalam kondisi koma. Di momen kritis itulah si monster semut datang lagi untuk mencari raja yang sejati. Jin-woo dan si monster semut akhirnya berhadapan secara langsung, di mana kesan pertama si semut langsung bilang kalau aura Jin-woo sangat mengerikan. Nah, 5 menit sebelum kejadian, siaran langsung penyerbuan ke Pulau Jeju tiba-tiba terputus. Beberapa saat setelahnya diberitakan kalau Hunter Min Byung-gu telah dikonfirmasi gugur, sementara nasib hunter yang lainnya masih belum ada kejelasan. Lalu siaran langsung tiba-tiba dilanjutkan kembali begitu Jin-woo muncul di TKP. Di sisi lain, setelah komunikasinya dengan Goto Ryuji tiba-tiba terputus, pihak Asosiasi Serikat Hunter Jepang langsung geger. Apalagi setelahnya diketahui kalau para hunter dari Korea ternyata masih hidup, dan seseorang yang memiliki aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertarung melawan si monster yang bahkan Goto Ryuji saja tidak bisa menghadapinya. Sementara itu di rumahnya Jin-woo, ibunya terlihat heran kenapa TV di rumahnya tiba-tiba mati total. Jin-ah yang curiga dengan kelakuan opanya kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung berteriak histeris begitu melihat Jin-woo sudah masuk di dalam siaran langsung. Sementara di gedung Asosiasi Hunter Korea, Pak Go terlihat sangat bersemangat begitu melihat Jin-woo muncul di layar monitor. Dalam jarak yang sangat dekat, si monster semut melayangkan satu serangan langsung ke arah Jin-woo. Karena dirasa serangannya tepat sasaran, si monster semut sempat menganggap Jin-woo sama lemahnya dengan Goto Ryuji. Namun mata si semut langsung melotot begitu melihat Jin-woo masih belum bergeser dari posisinya. Jin-woo sendiri setelah meludahkan sedikit darah dari mulutnya, langsung menggunakan Dominator Touch untuk memaksa si monster semut berlutut di depannya, lalu mengoploknya dengan boge mentah super jumbo yang membuat si monster semut langsung terlempar sampai RW sebelah. Si kameramen dan para hunter yang lain jelas langsung cengok melihatnya. Sementara Hunter Ma kembali mempertanyakan apakah Jin-woo beneran seorang hunter tipe mage atau bukan kepada Pak Choi dan Pak Baek, yang tentu saja juga bingung harus menjawab apa. Setelahnya adu koplok antara Sung Jin-woo versus si monster semut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi yang membuat si kameramen nyaris pingsan hanya karena terpapar ledakan energi sihir yang keduanya pancarkan. Dalam adu koplok itu sendiri, si monster semut yang mengalami retak di salah satu bagian kulitnya kelihatannya mulai terintimidasi dengan kekuatannya Jin-woo. Sadar serangan Jin-woo bisa membuat kulit luarnya retak, si semut mencoba strategi lain dengan menyerangnya
menggunakan racun mematikan. Sempat merasa jumawa karena serangan racunnya berhasil mengenai tubuh Jinwo, si semut langsung shock begitu mendapati tubuh Jinwo bisa menetralisir racun tersebut dengan cepat. Nah, dengan status persepsinya yang sudah meningkat, Jinwo bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh si semut. Tapi Jinwo harus secepat mungkin menghabisinya agar bisa segera menolong Hunter Cha. Oleh karena terus dikuaplok sana-sini, si semut ganti strategi lagi. Kali ini dia akan memaksimalkan kecepatannya yang dia rasa lebih unggul. Tapi lagi-lagi Jinwo bisa menandinginya. Kali ini dengan pedang iblis baran di kedua tangannya, Jinwo terus menekan si semut yang menurutnya kekuatannya mungkin setara dengan Demon Monarch baran atau mungkin malah lebih kuat. Saat itulah Jinwo baru sadar kalau skill critical hitnya sudah naik level menjadi critical chain. Dengan skill barunya itu, Jinwo benar-benar membuat si semut tidak berkutik. Karena sudah kepepet, si semut kemudian memanggil bala bantuan untuk mengeroyok Jinwo. Tapi Jinwo juga punya tentara bayangan yang siap untuk menghadapinya. Satu persatu pasukan semut yang menyerang dibantai habis oleh tentara bayangannya Jinwo. Untuk mempersingkat waktu, Jinwo kemudian menyuruh Tusk untuk menggunakan Orb of Avarice. Namun Jinwo mewanti-wanti Tusk jika sampai serangannya mengenai para manusia, dia tidak akan pernah mensummonnya lagi. Tusk kemudian membakar para semut dengan nafas apinya. Para hunter jelas sangat kaget melihat betapa kuatnya prajurit bayangan yang Jinwo panggil. Namun si monster semut lebih kaget lagi, karena selama ini dia selalu merasa sebagai pemuncak rantai makanan yang bisa terus bertambah kuat dengan menyerap kemampuan mangsanya. Dia bahkan merasa sudah menjadi sang monark. Tapi untuk pertama kalinya, insting binatang si semut menyuruhnya untuk segera kabur. Lalu setelah menyembuhkan diri dengan kemampuan healing yang dia dapat setelah memangsa Hunter Min, si semut langsung terbang secepat dan sejauh mungkin dari TKP. Tapi dengan menggunakan skill Dominator Touch-nya, Jinwo bisa dengan mudah menepuk jatuh si semut. Setelah si semut nyungsep, Jinwo langsung menghabisinya dengan menggunakan skill Critical Chain. Begitu si semut dikonfirmasi kalah, Jinwo langsung mendapatkan kenaikan level lagi. Setelah si monster semut dikalahkan, Pak Baik langsung memberitahu Jinwo kalau kondisi Hunter Cha semakin memburuk. Jinwo pikir dia harus segera menemukan seorang healer untuk menyembuhkannya. Namun dia belum bisa menggunakan skill pertukaran bayang lagi karena masa cooldown-nya masih belum selesai. Terlebih lagi, Jinwo juga belum pernah mencoba membawa seseorang berpindah tempat bersamanya menggunakan teknik tersebut. Jika Hunter Cha dibawa terbang dengan menaiki Kaisel, waktunya juga belum tentu cukup. Jinwo yang sempat berpikir untuk mencari healer dari tim hunter Jepang yang mungkin masih hidup, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Setelah menyuruh si kameramen mematikan kameranya, Jinwo langsung memerintahkan tentara bayangannya untuk mencari tubuh Hunter Min. Ternyata, Jinwo bermaksud membangkitkan jiwa Hunter Min lalu menyuruhnya untuk menyembuhkan Hunter Cha. Awalnya, jiwa Hunter Min seakan menolak panggilan Jinwo. Namun setelah Jinwo bilang ada nyawa seseorang yang perlu untuk diselamatkan, jiwa Hunter Min bersedia untuk dibangkitkan. Pak Baik awalnya terlihat sangat marah, namun matanya langsung terbelalak begitu sadar kalau kekuatan asli Sung Jinwo adalah kekuatan atas hak orang mati. Melihat jiwa Hunter Min bangkit, Hunter Choi curiga Jinwo bisa menggunakan kekuatan dari orang yang sudah dia bangkitkan. Ajaibnya, tanpa diperintah terlebih dahulu, bayangan Hunter Min langsung berjalan mendekati Hunter Cha lalu mengobatinya. Melihat hal itu, Jinwo langsung paham betapa baik hatinya Hunter Min semasa dia masih hidup. Si kameramen juga akhirnya paham kenapa dia disuruh mematikan kameranya, karena kemampuan membangkitkan orang mati memang lebih baik tidak diketahui oleh publik. Hunter Choi juga akhirnya sadar Jinwo akan terus bertambah kuat seiring bertambah kuatnya musuh-musuh yang dia hadapi. Karena Hunter Min sudah terlanjur dibangkitkan, Pak Baik kemudian meminta Jinwo agar jangan memaksanya untuk terus bertarung, karena sejatinya Hunter Min tidak suka dengan kekerasan. Melihat ketulusan Pak Baik, Jinwo kemudian memutuskan untuk membatalkan kebangkitan Hunter Min setelah nyawa Hunter Cha dipastikan tertolong. Setelahnya jemputan helikopter sudah datang. Jinwo meminta para hunter untuk meninggalkan pulau terlebih dahulu karena masih ada yang ingin Jinwo lakukan. Lalu dengan menaiki Kaisel, Jinwo menghabisi semut-semut yang berterbangan guna membukakan jalan bagi helikopter. Di sebuah kapal perang, Hoshino terlihat masih trauma karena melihat Goto Ryuji dibantai di depan matanya. Dia yakin misi kali ini pasti sudah gagal segagal-gagalnya. Sebelum Sugimoto memberitahunya kalau pihak Korea sudah mengkonfirmasi misinya berakhir sukses. Sementara itu di Pulau Jeju, saat Jinwo mengecek inventorinya, dia baru sadar kalau ada longsword Raja Iblis Baran yang belum pernah dia pakai. Akhirnya dia memakai pedang tersebut untuk membereskan semua telur semut yang masih tersisa. Sementara itu di suatu tempat, direktur dari birokrat manajemen hunter Amerika terlihat terkagum-kagum melihat siaran ulangnya Jinwo. Seorang agen yang bernama Michael Connor sengaja menunjukkan video tersebut kepadanya karena dia yakin sang direktur pasti akan tertarik untuk merekrutnya. Dan salah satu senjata yang akan Amerika gunakan untuk merayu Jinwo adalah informasi tentang ayahnya Jinwo yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Di waktu yang sama, setelah membersihkan semua telur semut, Jinwo berjalan mendekati mayat si semut terkuat untuk membangkitkannya. Kini, Jinwo memiliki seorang jenderal di dalam pasukan bayangannya. Setelah sukses membangkitkan si Raja Semut, Jinwo bermaksud ingin segera membangkitkan ratunya. Namun langkahnya langsung terhenti karena si Raja
Raja Semut tiba-tiba berbicara dan meminta Jinwo untuk memberinya nama. Jinwo jelas heran karena baru kali ini ada prajurit bayangan yang bisa berbicara. Padahal Iron, Tusk, dan Hunter Min yang sebelumnya juga bisa berbicara, jadi hilang kemampuannya itu setelah dibangkitkan sebagai prajurit bayangan. Jinwo kemudian mengambil kesimpulan prajurit bayangannya yang lain kelak mungkin juga akan bisa berbicara jika sudah promosi ke level jenderal. Karena merasa situasinya agak aneh, Jinwo kemudian bertanya kepada si semut, apakah dia bisa menjadi pengikut yang setia dan patuh kepada orang yang telah membunuhnya. Si semut kemudian bilang kalau dia tidak dibunuh, melainkan dihidupkan kembali oleh Jinwo. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jinwo tiba-tiba teringat dengan pengarang novel The Ants yang bernama Bernard Werber, sehingga dia memutuskan untuk memberi nama si Jenderal Semut Beru. Selanjutnya, Jinwo berjalan mendekati mayat sang ratu, lalu membangkitkannya. Namun begitu sang ratu bangkit, kondisi para prajurit semut bayangannya Jinwo jadi aneh. Ratu semut yang Jinwo bangkitkan levelnya juga jenderal seperti Beru. Menurut Beru, kemampuan utama seorang ratu adalah mengendalikan seluruh koloninya. Dengan bangkitnya sang ratu, puncak komando prajurit semut bayangan otomatis beralih di bawah kendalinya. Selain itu, kekuatan sihir ratu semut yang sangat besar pada dasarnya hanya digunakan untuk bereproduksi. Namun karena sudah menjadi prajurit bayangan, dia jadi kehilangan kemampuannya itu. Karena tidak ada faedahnya lagi membangkitkan si ratu semut, Jinwo memutuskan untuk membatalkan ekstraksinya. Setelahnya, melalui info yang Beru berikan, saat ini masih ada 4.000-an semut yang tercerai-berai karena kehilangan pemimpinnya. Jinwo kemudian memberi tugas kepada Beru untuk membasmi semut-semut tersebut. Di waktu yang sama, para hunter dan kapal perang yang tengah berjaga di tengah lautan mulai dikerubuti oleh para semut yang kabur. Tidak sedikit dari para semut itu yang bahkan sudah terbang sampai ke pesisir pantai pulau utama Korea. Dan kelompoknya Pak Song dan Juhe yang ketibanan apes diserbu rombongan semut tersebut. Namun entah apa yang terjadi, rombongan semut itu tiba-tiba dicincang oleh sesuatu yang bergerak sangat cepat yang tidak lain adalah Beru. Butuh waktu 2 hari untuk membasmi semua semut yang kabur dari Pulau Jeju yang bahkan sudah ada yang terbang sampai ke daratan utama Cina. Di momen inilah kita bisa melihat sekilas aksi dari sang hunter terkuat Cina, Liu Zigang, yang bisa dengan mudah menghabisi segerombolan semut terbang yang tersaji di depannya. Sementara itu di Amerika, seorang asisten yang cantik banget memberitahu atasannya kalau kakaknya Huang Dongso kemungkinan dihabisi oleh Jinwo, sehingga alasan Dongso mengincar Jinwo adalah murni karena dia ingin balas dendam. Ternyata si asisten cantik itu bernama Laura, dan orang yang sedang berbicara dengannya adalah Thomas Andre, ketua serikat Scavenger yang merupakan hunter level nasional dari Amerika Serikat. Thomas Andre bilang Huang Dongso adalah milik serikat Scavenger dan serikat Scavenger adalah miliknya, jadi dia tidak akan memaafkan siapapun yang berani mengusiknya. Malam ketiga di Pulau Jeju, pihak militer dan anggota serikat Nike berjaga di sana sekalian mengumpulkan batu-batu sihir. Setelah bertemu dengan seekor semut yang masih hidup di dalam sarang, kelompok ini dibuat shock karena bertemu dengan seseorang yang terlihat sangat mencurigakan. Sosok yang tiba-tiba muncul di dalam sarang semut, penampilannya memang terlihat seperti manusia yang berbadan sangat besar dan kekar. Namun begitu dia berbicara dengan bahasa yang aneh, para hunter dan tentara langsung curiga kalau sosok tersebut sebenarnya adalah monster. Tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena seseorang tiba-tiba muncul dan membuat mereka semua tertidur dengan satu jentikan jarinya. Dua sosok misterius itu kemudian terlihat membahas tentang insiden yang terjadi di Pulau Jeju yang menurut mereka melibatkan suatu entitas yang entah kenapa memihak para manusia. Keduanya juga membahas tentang sosok lain yang beberapa waktu sebelumnya juga datang ke TKP dan mereka sepertinya sedang memburu sosok tersebut. Setelah percakapan yang sangat membingungkan itu, si pria tua yang penampilannya seperti seorang hyaki pergi meninggalkan TKP terlebih dahulu melalui sebuah portal yang dia ciptakan sendiri. Lalu karena merasa omongannya si Pak Tua hyaki ada benarnya juga, si pria berbadan besar kemudian membuka portalnya sendiri lalu pergi meninggalkan TKP untuk menghindari terjadinya keributan yang tidak diperlukan.